Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah desain interaksi antarmuka dan pengalaman pengguna. Pada video kali ini kita akan membahas 3 topik utama yang menjadi dasar dalam dunia desain digital. Yang pertama, pengantar HCI atau Human Computer Interaction. Yang kedua, prinsip-prinsip usability. Dan yang ketiga, konsep user experience atau UX. 3 hal ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting bagi siapapun yang ingin merancang sistem, website atau aplikasi yang ramah pengguna. Setelah mengikuti video ini, Anda diharapkan yang pertama dapat menjelaskan konsep dasar Human Computer Interaction atau HCI. Kemudian yang kedua, memahami prinsip-prinsip dasar usability dan dalam desain antarmuka. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hubungan antara HCI, usability, dan user experience. Kemudian yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip UX dalam proyek desain digital. HCI atau Human Computer Interaction adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer atau sistem digital. Tujuan utamanya adalah membuat interaksi tersebut lebih mudah, efisien, dan menyenangkan. Secara sederhana, HCI membahas 3 komponen utama. Yang pertama, manusia atau user sebagai pihak yang menggunakan sistem. Kemudian yang kedua, komputer atau sistem, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan. Kemudian yang ketiga, interaksi atau interaction, proses komunikasi antara manusia dan komputer. Contoh, saat kita membuka aplikasi e-commerce, menggeser layar ponsel, atau menggunakan perintah suara seperti "Oke Google", semua itu menerapkan bagian dari interaksi manusia komputer. Tujuan akhir HCI adalah meningkatkan performa dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem. Mari kita lihat sejarah singkat HCI. Pada tahun 1960-an, interaksi manusia komputer masih menggunakan perintah teks command line. Kemudian tahun 1980-an muncul GUI atau Graphical User Interface dengan ikon, tombol, dan mouse. Tahun 2000-an kita masuki era mobile interface dan touchscreen. Kemudian di tahun saat ini HCI berkembang ke arah AI, gesture, dan augmented reality. Artinya apa? Desain antarmuka selalu berevolusi mengikuti cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Selanjutnya kita bahas mengenai usability, yaitu tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem. Jacob Nielsen, seorang pakar UX, mendefinisikan 5 komponen utama usability. Yang pertama, learnability. Kemudian dipelajari seberapa mudah pengguna baru memahami cara kerja sistem. Contoh, tombol tambah keranjang yang jelas di e-commerce. Yang kemudian efisiensi penggunaan. Seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas setelah mereka paham. Contoh, pengguna bisa memesan makanan hanya dengan 2 klik. Kemudian yang ketiga, memorability. Kemudahan diingat. Jika pengguna lama tidak membuka aplikasi, apakah mereka masih bisa menggunakannya tanpa belajar ulang? Ya tentu. Harapan besar pengguna seperti itu. Kemudian errors, kesalahan pengguna. Seberapa banyak kesalahan yang bisa terjadi dan bagaimana sistem membantu memperbaikinya. Misalnya, pesan error yang jelas, password salah, coba lagi. Kemudian yang kelima, satisfaction, kepuasan pengguna. Apakah pengguna merasa nyaman dan senang saat menggunakan produk? Semua prinsip ini membantu desainer memastikan sistem yang mereka buat
tidak hanya berfungsi tetapi juga mudah dan menyenangkan digunakan. Mari kita lihat contoh penerapan usability. Pada gambar pertama, tampilan aplikasi terlihat padat, tombol terlalu kecil, dan warna kurang kontras. Ini contoh antarmuka dengan usability yang rendah. Sementara pada gambar kedua, tampilan bersih, navigasi jelas, dan ikon mudah dipahami. Ini contoh usability yang tinggi. Dalam dunia nyata, perusahaan seperti Google dan Apple menerapkan prinsip usability sangat ketat. Contoh, memastikan setiap pengguna bisa berinteraksi tanpa kebingungan. Kita sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu user experience atau UX. UX adalah pengalaman menyeluruh yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan sistem, baik secara kognitif maupun emosional. Contoh, aplikasi bisa jadi mudah digunakan, usability-nya tinggi, tetapi kalau tampilannya membosankan, pengguna tidak menikmatinya. Sebaliknya, aplikasi visualnya menarik dan cepat, memberikan hasil akan membuat pengguna puas. Inilah UX yang baik. Jadi, UX mencakup aspek usability, estetika, kecepatan, kepercayaan, dan emosi pengguna. UX adalah pengalaman menyeluruh yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan sistem, baik secara kognitif maupun emosional. Jadi untuk merancang antarmuka yang efektif, kita perlu memahami 3 hal. Prinsip HCI sebagai dasar teori interaksi antara manusia dan komputer, prinsip usability untuk memastikan sistem mudah digunakan, dan prinsip user experience sebagai gambaran pengalaman dan kepuasan pengguna. Dengan memahami ketiganya, kita dapat menciptakan produk digital yang bermanfaat, mudah digunakan, dan disukai pengguna. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.